saya secara ini menghubungi untuk minta maaf. Kita gentle juga meminta maaf, makanya saya cabut laporan saya. Iya. Pesan khusus ke buat Pak Farhabas dan seluruh komponen KKSS, seluruh warga KKSS bahwa Agus gak sedih banget lagi gitu. Ya jalan harus bersyukur ya. Prosesnya juga berat ya. Kalau langsung pakai kelopak gitu, operasi kelopak. Percaya mujizat nggak? Habis sudah. Habis. Nggak ada yang habis, Gus. Sabar Gus, tenang aja Gus. Kita ke Singapura, kita cek lagi. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang tuh, lihat ya si Abu yang masih lulungu, Pak Kun yang lagi bersih-bersih, dua topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Sambil menunggu update dari teman-teman media terkait detail yang katanya akan diinfokan oleh jubir Mahkamah Agung terkait kasus Vina, dijanjikannya sih Senin, tapi kemarin tidak ada update. Mungkin malam ini sambil menunggu kita update dulu nih terkait polemik Gaus dengan uang donasi juga Tenopi dan Bang Densu nih, karena ada update dari Bang Densu sama Agus sih ini sepertinya. Dari yang Bang Densu dulu meluncur. Iya, fresh banget tadi sebenarnya ada live bahwa apa ya kemarin tadi disebutnya tuh ya komunitas suku Bugis Makassar, atau ada juga di sini perkumpulan keluarga Sulawesi Selatan yang kemarin intinya melaporkan Bang Densu itu sudah resmi cabut laporan dan berdamai dan ngelepas itu mah urusan personal Bang Densu sama FA gitu. Iya. Nah ini juga kemarin akun official PKSS-nya atau kayak akun yang perkumpulan keluarga atau kekerabatan Sulawesi Selatan itu yang nge-repost ulang permohonan maaf Bang Densu nih. Ceki. Play. Jadi saya sudah nonton video dari tetua-tetua, tetua adat yang ada di Perhimpunan Kekerabatan Sulawesi Selatan di Kepri, Batam. Saya menyikapi permohonan maaf langsung kepada kalian semua dan semua saudara Bugis Makassar, karena saya punya ucapan yang akhirnya bisa disalah tafsirkan. Saya itu bicara, saya Makassar, kau Bugis. Kalau ada burungmu cabut pedamu, itu bukan untuk mengadu Bugis sama Makassar. Karena Bugis Makassar itu satu. Sama-sama memegang prinsip Sirina Pace. Kita sama-sama mengutamakan harga diri. Karena saya merasa harga diriku diusik sama dia, dan dia mengaku dirinya orang Bugis, dia harus buktikan Sirina. Karena dia mau hajar saya, maka dia harus buktikan hal itu. Maka saya mengucapkan hal itu. Bukan untuk mengadu antara Bugis dan Makassar. Karena Bugis Makassar itu satu. Saya, nenekku orang Jeneponto. Saya lahir di Makassar, saya bela PON, Prapon, saya di Makassar tinggal, sekolah, keluarga aku banyak di sana. Nggak mungkin saya mau pergi kasih begitu. Karena saya namanya bunuh diri, saya bodoh kalau saya pergi lakukan itu niatku. Saya niatku pribadi adalah mengucapkan itu karena masalahku pribadi sama Farhad. Jadi apa yang saya katakan, itu saya meminta maaf apabila tersinggung, kemudian meresahkan. Saya pribadi di Sumargo minta maaf kepada kita semua, tetua-tetua, kepada kanda-kanda, dinda-dinda, dimanapun, di Batam, di Riau, di seluruh Indonesia. Karena saya pribadi ingin menyampaikan niatku, ku jaga siripku, karena dari sana kampungku. Kalau ada orang hina kita, boleh kita diam, mengalah. Tapi kalau dia mau hajar sama kita harus maju. Bukan tujuannya untuk mencari keributan, untuk membuktikan perkataan dia, supaya dia jangan bikin malu orang di depan umum. Dia bicara ke semua orang mau hajar sama saya di depan umum, tidak klarifikasi kepada saya. Maka saya melakukan klarifikasi kepada dia untuk membuktikan kalau memang dia mengaku sama saya orang Bugis. Ya, kalau memang begitu, kita Bugis Makassar sama, punya prinsip yang sama. Buktikan perkataan. Jadi saya minta maaf sekali lagi, saya tekankan dan saya tegaskan ini urusanku pribadi dengan Farhad. Saya minta maaf kepada semua tetua adat, para pimpinan, ketua umum dari PKSS, Perhimpunan Kekerabatan Sulawesi Selatan yang ada di Batam, Kepulauan Riau, dan di seluruh Indonesia. Saya di Sumargo Tabedi minta maaf kepada Adinda, Kanda semuanya. Bukan itu maksudku.
Dan ini urusanku pribadi sama Farhan. Ku jaga baik-baik Sri. Jadi saya sudah nonton video. Itu dia, dengan banyak netizen yang apa ya berasumsi kemarin tuh ya, kan ini pastinya kemarin kan ya. Dengan di repostnya video permintaan maaf Bang Densu kepada PKSS atau Perhimpunan Kekerabatan Sulawesi Selatan, juga mengklarifikasi terkait ini tuh konflik benar-benar personal gitu antara Bang Densu sama Bang Farhat ya. Dengan di repostnya video ini, teman-teman netizen banyak yang mengasumsikan bahwa sepertinya dari pihak PKSS nih sudah tidak mempermasalahkan lagi nih, karena bisa dibilang ya kemarin murni ya ikut kekomporin atau salah paham gitu. Dan tadi juga jam 1 jam 2-an gitu ada live-nya nih meluncur. Nio, dari Intent Investigation yang judulnya Live, Denny Sumargo menyatakan sepakat berdamai dengan komunitas Bugis Makassar. Ini disampaikan langsung oleh pelapor, juga ketua dari tadi PKSS tadi kan. Nah, ini ada sedikit penjelasannya. Yang mau nonton fullnya silahkan meluncur. Kita nge-highlight dari menit 41 ceki-ceki. Play. Saya makanya datang ke sini. Saya berterima kasih sama semuanya, termasuk sama Deng Rida yang melaporkan saya. Tadinya saya bilang nggak usah laporkan, kita tanding basket aja. Tapi katanya saya tidak kuat katanya, jadi saya laporkan saja. Sudahlah kalau begitu. Akhirnya sudah beliau dengan niat baiknya menghubungi saya, itu saya selalu terima kasih banyak. Dan kemudian beliau mengkonfirmasi kepada saya, tapi walaupun sayangnya sudah keburu dilaporkan. Boleh saya tambahkan? Saya secara ini menghubungi untuk minta maaf, kita gentle juga meminta maaf, makanya saya cabut laporan saya. Jadi itu yang saya maaf, ini saya campur-campur Makassar karena ketemu keluarga semuanya. Jadi itu yang saya masuk, bagaimana jiwa kesatrianya orang Bugis Makassar. Mereka itu, aduh, kalau istilahnya kita TAI Bugis Makassar Punalopo. Jadi kita itu selalu maju di depan, kita selesaikan masalah itu, tidak ada main belakang. Kalau sudah selesai clear, kita clear. Tidak ada itu setelah clear baru ini tidak ada. Makanya saya terima kasih banyak dan saya serahkan kepada Bapak Ketua. Nah, sebelum ke Bapak Ketua nih ya, tadi fair play banget ya Deng Ridanya ya. Mungkin kemarin taunya selewatan. Ya bisa dibilang ya, kalau dari point of view teman-teman netizen menilai setelah munculnya klarifikasi ini, banyak juga yang menilai kayak mungkin menduga bahwa mungkin kemarin nggak tahu detail, terus agak kehasut gitu. Jadinya keburu emosi dan melaporkan. Tapi begitu tahu yang sebenarnya kayak gimana, ini mah personal, bukan antar suku, ini mah benar-benar personal. Clear kan tadi disampaikan, datang langsung minta maaf dan mau cabut laporan yang kemarin dilaporkan. Dimasukin ke laporannya. Gitu, fair play, bener. Lanjut lagi. Untuk bicara bagaimana semua kondisinya. Silakan Pak Putris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dalam rapat ini tentu Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dapat menyimpulkan bahwa setelah permintaan maaf oleh Pak Densu, maka melalui kesempatan ini, momentum ini, saya sebagai Ketua Umum BPP KKSS menganggap persoalan-persoalan ini persoalan hukum, persoalan antara suku Makassar dan suku Bugis, kita anggap selesai. Tidak ada lagi yang mempersoalkan, kita hidup harmoni. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa KKSS hari ini ulang tahun yang ke-48, temanya adalah merawat harmoni keindonesiaan dalam keberagaman. Inilah esensi pertemuan kita. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Tidak ada
kalau kalimat itu kita titik segede gajah. Jadi kalau titiknya kecil ya masih bisa disambung. Ini segede gajah, titik sampai di situ. Close. Oke, kita kasih aplaus buat semuanya ya. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman wartawan. Sebelum ke pertanyaan, berarti clear terkait mungkin kemarin yang sempat dikomporin oleh pihak sebelah gitu untuk ngelaporin Bang Densu, clear ya, laporan sudah dicabut, kesalahpahamnya sudah dijelaskan gitu, dan apa ya, ya udah clear bahwa ini mah masalah personal, cuman yang sebelah sananya aja yang nggak ngerti gimana awal mulanya, tiba-tiba nge-twist jadi seolah-olah apa ya, antar suku gitu. Dia adu domba lah gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Tapi di sini udah di-clear oleh ketuanya langsung, udah dijelaskan bahwa clear. Nggak ada. Ini benar-benar murni personal antara Bang Densu sama ya itulah. Nah, ini ada sesi tanya jawab, cuman bakal memang skip biar sampai penonton fullnya. Kita lengkap ke beberapa pertanyaan yang menurut memang menarik dan meluncur. Ini ya. Ceki play. Kalau ada pesan khusus nggak mungkin buat para hadirin, kan orang pada nonton semuanya. Pesan khusus ke buat Pak Farhabas dan seluruh komponen KKSS, seluruh warga KKSS, bahwa persoalan antara suku Makassar dan Bugis kita anggap selesai, satu kesatuan di rantau. Pada ini, pada ilo. Sifat ya clear ya. Jadi pihak sebelah tidak bisa lagi speak up soal ini menyinggung suku ini menyerang, maksudnya apa? Pure. Lu kalau mau speak up, mau mengcounter atau mau menyenggol-nyenggol Densu lagi, ya pure dengan urusan personal lu gitu. Nggak usah bawa-bawa, tolong lah ya. Karena ya gak ada urusannya sebenarnya ya Bang ya. Udah ditekenin lagi tadi, bahkan ditekenin lagi bahwa ini udah clear gitu loh. Lengkap lagi, lanjut. Ninyo, kan terkait pelaporan, ada beberapa pelaporan terhadap Bang Densu nih yang dari Bapak yang di sebelah kanan Bang Densu kan udah confirm bakal mau nyabut nih. Ditanyain juga nih laporan yang lainnya gimana nih. Ini jawabannya Ceki. Play. Pak, ini kan yang dicabut yang laporan di Polda, sementara masih ada satu lagi laporan di Polres ujaran kebencian dan kasusnya juga sama. Bapak menghimbau juga nggak sih kepada para semuanya seluruh secara keseluruhan, secara total semuanya dicabut semua. Oh, harus dicabut. Harus dicabut. Iya, betul. Oke, ada lagi? Nggak ada kesempatan para tabas untuk melapor-lapor lagi, Pak ya? Pokoknya semua harus dicabut kalau masih mau berada di NKRI KKSS. Mantap. Tuh, harus dicabut pelaporan yang berarti tema laporannya tuh sara dan itu ya, ujaran kebencian gitu ya. Paling kalau mau ya cari deh, kalau masih tetap kekeh gitu ya, pengen konflik ya cari deh yang memang personal gitu, nggak usah bawa-bawa. Ya tolonglah ya, tadi udah bisa ditekankan sendiri ya, kalau nggak dicabut terkait ujaran kebencian, sara, pokoknya yang membentrokan dua suku gitu ya, ibaratnya tadi nggak akan diterima lagi ada di perkumpulan kekerabatan Sulawesi Selatan tadi tuh ya. Tolonglah ya. Sekarang kita lengkap karena teman-teman wartawan di tempat juga sempat menanyakan terkait konflik donasi, tapi Bang Densu menunggu ya. Nah, udah ini clearin dulu biar nanti sama gua aja, karena yang ada di sini nggak semuanya mengerti atau terlibat dalam case donasi ini. Kita lengkap, luncur. Ninyo, ya teman-teman wartawan yang iseng nanya, Ko Densu kan sempet komen ya di video yang kemarin viral ya, loh yang gitu ya, Agus bisa jalan atau kayak gimana gitu. Ini komentar Ceki. Play. Pak Densu waktu itu kan sempat komen juga di video yang soal Agus yang sudah bisa melihat. Iya. Mungkin tanggapannya seperti apa dulu? Mungkin kaget atau seperti apa nih mungkin? Saya nggak tahu itu video valid atau enggak. Tapi dari apa yang saya lihat, saya bersyukur karena kan maksudnya gini, kita kan seneng lah ketika Mas Agus ini akhirnya bisa pulih kelihatannya. Siapa sih yang nggak senang? Gitu kan, masyarakat itu kan sebenarnya menghujat karena adanya hal-hal yang bersifat miskomunikasi, kemudian hal-hal yang bersifat jadinya konflik yang ditimbulkan karena ada yang ditutupi dan lain-lain. Tapi saya pikir semua masyarakat di Indonesia pasti senang ketika Agus bisa melihat. Nah itu maksudnya lo
happy gitu ya. Balik lagi kan karena teks tidak bernada, tidak berekspresi, jadi multi interpretasi gitu. Iya. Tapi ternyata lohnya tuh happy loh gitu udah bisa. Iya. Tapi juga nanti di next video saat semalam Agus ditemani Wawa, istrinya juga Bang Farhat saat melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Sempat juga klarifikasi soal video itu karena viral banget kan. Nanti kita juga dengerin penjelasannya kenapa kok bisa ada video viral itu gitu. Kita langsung aja kali ya. Ayo. Belajar. Cus. Nio. Dari Intent Investigation 19 jam yang lalu yang judulnya Agus Salim tanggapi terkait dirinya viral bisa melihat hingga berdiri saat berada di rumah. Ceki-ceki. Play. Gimana hari ini? Hari ini hari ini saya mendampingi Agus untuk konsul ke dokter. Dan kita nunggu jadwalnya kan buka dokter dari jam 6, tapi Agus dari jam 4:30 udah di sini. Memang Agusnya sangat tertib sekali ya. Hampir dia datang jam 5 subuh, ternyata jam 5 sore sudah sampai sini bawa. Dan dokternya masih operasi 7:30, dia dapat antrian nomor ya, jalur cepat terlagus. Terus gimana hari ini? Siap kedinginan? Siap, ini juga dari kenapa nggak pakai celana panjang, Gus? Kenapa nggak pakai celana panjang? Sakit kena lukanya ini, makanya tuh bawa kain ajaib itu. Agus sudah tahan untuk segera dioperasi dan ingin bekerja kembali. Walaupun Agus buta, Agus ingin bekerja juga, Agus ya? Pasti. Masih ada pekerjaan buat orang tunanetra itu ada untuk memberi manfaat. Mudah-mudahan Agus nanti bisa lancar di karirnya di bidang mungkin punya usaha yang kaitannya dengan yang bisa di rumah kayak aplikasi atau bikin game atau apa. Tidak menutup kemungkinan juga jalur politik suatu saat nanti. Tapi kapan Bang mungkin Agus bisa melihat kembali? Agus bisa melihat? Emang kamu masih bisa melihat lagi Gus kira-kira? Kalau ada ujian dari Allah apa sih yang nggak mungkin ya? Makanya ini lagi usaha. Jadi saya bilang Agus nggak usah lagi mikirin itu uang-uang dulu lah, nanti itu uang Agus. Uang Agus yang disimpan dan dipegang oleh Nopi di yayasan itu. Nah, dan Agus jalan terus operasi. Mau hari ini ditentukan operasi langsung. Agus sudah bawa uang semua beres, aman ya. Ya walaupun tidak ada Nopi tapi ada Allah. Ya Gus, gitu. Ya bukannya Agus mengijak atau berterima kasih. Agus ini udah menyangkut harga diri. Ya kenapa dilaporkan Nopi ya? Karena Nopi ini menganggap Agus nih seolah baik tapi dia dipermalukan, seolah hilang harta atau dibagi-bagikan, padahal uang itu utuh 1,3 miliar di Nopi ya. Nah sekarang kita minta transparansi aja bahwa uang Agus yang didonasi rekening. Coba bilang ke Wawa, jangan tuh keras ngomong. Wawa keras banget. Wawa. Oke. Lanjut. Maaf ya karena Wawa suaranya keras sekali jadi kita tunda berbicara Agus itu. Berapa persen mungkin Bang peluangnya untuk nanti? Saya belum tahu, ini baru pertama kali saya mau konsul dampingin langsung ke dokter. Selama ini kan saya nggak didampingi ke dalam, yang di luar gitu. Jadi pengobatannya di Indonesia aja atau jadi ke Singapura? Ya nanti hasilnya. Mungkin Agus minta operasi mata dulu di Indonesia dulu. Kalau setelah waktu menunggu operasi kita mungkin akan bawa ke Singapura. Kalau Agus sendiri mungkin dari hasil yang kemarin hasilnya apa Bang? Boleh Agus boleh mungkin jelaskan? Silakan Gus, cerita Gus hasil pengobatan sebelumnya. Iya masih biasa-biasa aja sih, belum ada perubahan ya, belum operasi soalnya. Kata dokter mungkin ada potensi melihat lagi kah atau gimana? Kalau untuk potensi sih katanya sih udah kemarin tuh nggak ada sih katanya gitu, karena syarat-syaratnya banyak yang lemah jadi udah nggak bisa katanya begitu sih dari dokternya. Tapi saat ini Mas Agus sendiri masih ada bisa melihat kah atau sama sekali udah ketutup pandangannya? Kalau untuk yang sebelah kiri udah tertutup banget, udah nggak bisa lihat sama sekali. Tapi kalau yang sebelah kanan masih bisa lihat cahaya, mata tuh masih bisa lihat warna. Tapi sekarang udah nggak kayak bulan gitu sih, kayak biasa lagi aja. Agus tadi di dalam konsultasi apa aja atau sudah? Kalau untuk saat ini di sini belum konsultasi, itu kan masih dokternya lagi antri nunggu masih operasi. Oh gitu. Tadi masuk ke dalam masih nunggu juga. Kami wawancara ini karena kalian ingin cepat-cepat wawancara, makanya kami wawancara
Mana mungkin kami mau mengaku sudah diperiksa, belum diperiksa. Itu ya terus. Oh, berarti di dalam tuh masih nunggu lagi ya Pak? Kita belum pernah masuk di dalam, masih di luar. Oh, masih di luar. Bang, mungkin Bang, teman-teman mau nunggu setelah masuk. Mungkin Bang kemarin setelah kalau wartawan yang polos terpaksa pakai cara yang polos juga nih. Nggak ada sih, udah siap banget sih kalau buat operasi sih nggak ada deteksi. Jadi Agus berpikir hari ini operasi, Gus kalau hari ini operasi nggak mungkin. Kamu tuh harus puasa dulu, supaya dibius gitu. Memang Agus ini pengen super cepat ya. Begitu punya uang dia pengen cepat terus. Kemarin itu lambat gara-gara uangnya di ya, gitu Gus. Bang, terkait yang kemarin di video viral di TikTok dan juga di media sosial lainnya terlihat Agus seolah-olah bisa berdiri. Kalau berdiri wajar lah, itu rumahnya dia. Siapa bilang orang muda itu setiap jalan harus dia bisa pakai tongkat. Katanya ini kan karena masih sakit aja. Nanti juga Agus jalan sendiri kok, bisa nyebrang jalan keliling Jakarta bisa kok sendiri. Bisa kan sudah ada jalur disabilitas. Ya kalau di rumah kan udah tahu jalurnya. Tahu nggak Agus cuma satu nggak bisa apa? Nggak bisa terbang aja. Tapi kan Bang sampai dikomentari Denny Sumargo sama Yolo Ino gitu, loh gitu dengan pertanyaan gitu mungkin. Dengan video viral itu kan Denny Sumargo seolah mempertanyakan dengan captionnya loh. Mempertanyakan keadaan Agus gitu Bang sebenarnya. Aduh. Karena orang kalau udah ribut sama Farhat ada-ada aja negatif semua gitu. Nanti ya kalau udah minta ampun dan bertobat baru bisa penilaian yang lurus dan baik. Saya nggak melihat Agus di dalam tuh, itu ruangan itu cuma 3x3 meter. Agus paling dia pun lari juga paling ketabrak prok di saat udah tembok. Ya kan gitu Bos. Maksudnya gini, ini kan 3 meter, Agus berdiri, ada yang ngambil dari kaca. Dia berdiri ya bisa lah, dia tiap hari lewat situ. Ya namanya udah lokasi kita ya pasti lah. Kok udah tahu? Ya hafal. Udah hafal. Ya hafal. Di dalam itu cuma ngobrol doang sama. Di ruangan itu tidak ada kursi di pinggir kecil, cuma satu kursi dan 2 kursi yang diangkat-angkat itu. Jadi Agus mau salto bebas itu nggak ada masalah. Kecuali itu ada kaca, ada kompor ya mungkin ya. Udah nggak Gus? Tapi Agus aja, saya ngomongnya diketawa gitu. Apalagi kalian menertawakan Agus. Agus dengar ceritanya hanya berdiri, biasa itu, ya. Nanti kalian kalau misalnya lihat Agus punya gigi putih, kalian bilang kok bisa sikat gigi gitu. Orang buta. Mas Agus sendiri. Tapi Bang, kondisi Agus sendiri sebenarnya sudah divonis secara total. Kalau inilah kita mau periksa sekarang. Kalau kemarin itu yang kiri 2%, yang kanan 10%, ya kan? Gak tahu tiba-tiba gara-gara disakiti terus sama orang nangis, tiba-tiba air matanya bisa mujarab menjadi iya kan? Bisa lihat dolar langsung katanya. Kemarin kurang sembuh gara-gara bukan dolar, rupiah gitu. Mas Agus, untuk kesiapan jadi, hari ini tunggu dulu. Kalian harus jangan marah lagi ya. Kemarin Agus tertekan batin. Ya. Agus ini ada TBC kan? Iya benar. TBC dia, tekanan batin karena cinta. Itu benar TB. Tapi sekarang Agus ketawa terus. Kalian jangan jangan marah-marah lagi. Kalian setuju Agus ketawa? Nah, Agus nggak sedih gitu. Agus bilang Agus nggak sedih. Agus nggak sedih banget lagi. Happy gitu. Ya jalan harus bersyukur ya. Karena Agus sekarang pemirsa udah pegang duit ya. Nanti dibilang bahagia megang duit. Bahagia pegang duit. Ya. Itu sebenarnya masalah Agus ini selesai dari dulu. Cuman heboh-heboh aja. Itu mediasi nggak perlu. Yang penting itu adalah apa? Panggil ya? Dipanggil dulu sebentar. Jadi ini wawancaranya tuh dilakukan sambil menunggu antrian yang tadi dijelaskan, yang akhirnya dipanggil. Tapi bisa kita lihat di sini Agus sudah mulai happy sampai-sampai dia berstatement Agus sudah nggak sedih banget lagi gitu. Nah, tetapi momen yang mungkin satu people harus nonton juga sesaat setelah pemeriksaan meluncur. Ninyo, judulnya Live Agus menangis saat ditemani para tabas lakukan pemeriksaan di mata di rumah sakit. Gitu. Yang tadinya sebelum pemeriksaan itu nggak tahu aku timelinenya, tapi kalau ngelihat kayak gini timelinenya ini tuh setelah pemeriksaan dan ada sedikit apa ya, bisa dibilang vonis atau penjelasan dari pihak dokternya apa ya? Coba kita lihat ceki-ceki. Play. Belok kiri, jalan.
Maju jalan. Ini masih happy. Ketawa dia. Percaya mujizat enggak? Habis sudah. Habis. Enggak ada yang habis, Gus. Sabar Gus, tenang aja Gus. Kita ke Singapura, kita cek lagi. Bapak makasih banyak. Udah, pokoknya Parat Abbas dan Krisnamurti bersamamu. Aku dikelilingi orang-orang baik. Terima kasih Bapak udah mau perjuangkan aku. Terima kasih. Tenang aja. Biar Allah yang balas perjuangan Bapak nanti. Tapi ada keharapan kecil itu buat Agus. Agus pun gak tahu. Udah jangan nangis Gus, tenang kamu Gus, tenang. Gak, Agus gak nangis, Agus cuma sedih aja. Memang dari awal juga udah ada kok informasi ke sini. Agus gak nangis, Agus gak sedih. Agus gak nangis. Agus gak nangis. Semangat Gus, kamu didukung dan dikelilingi orang-orang yang berhati baik. Ya Bu. Nah ini aku sempat penasaran kenapa langsung menangis, padahal sebelum masuk melakukan pemeriksaan itu kan tadi bisa kita lihat happy sampai memberikan statement udah nggak sedih banget gitu kan. Nah ini mungkin bisa menjawab nih, meluncur. Cus. Ninyo, ada dari konten kreator TikTok Adelia_Cute91 yang repost sepertinya nih ya, postingan dari Bang Farhat sepertinya karena ada caption apa prestasi Nyonya Yayasan. Ini sedikit penjelasan dokter terkait kalau nggak salah mah ya tidak bisa dilakukan pembuatan kelopak atau apa gitu nih. Kita lihat nih, mungkin satu people yang lebih paham, lebih ngerti bisa bantu jelasin. Ceki. Play. Jadi ini kalau ini sama ini dijadiin satu, nggak bisa nih Pak. Saya mesti relaxing di sini, dibikin luka lagi, baru ditutup lagi, nanti luka yang di sini ditutup pakai kulitnya lagi yang lain. Jadi prosesnya juga berat ya. Kalau langsung pakai kelopak gitu, operasi kelopak dikasih bisa kita ambil untuk nutup kesananya nih, taruh ke sini. Bisa ditutup mungkin ininya. Jadi itu kulitnya tadi itu dalam matanya dibersihin, hitam-hitamnya dibersihin, itu dijahit. Nah nanti kita ambil dari kulit yang ini untuk nutup ke sana. Itu dia penjelasannya. Agak sulit sepertinya ya kalau untuk pembuatan kelopak gitu kan awalnya tuh yang kata Tenovi kemarin tuh sebelum berkonflik step pertama adalah mau dibuatkan kelopak ya terus nanti step berikutnya apa gitu penjelasannya. Nah di sini juga kalau aku cek komen-komen teman-teman netizen banyak yang nge-repost kan. Itu tuh banyak yang menduga bahwa nah ini akibat kelamaan sih nggak ditangani gitu, nggak dari kemarin-kemarin. Jadi bahasanya itu kayak udah kering gitu, apa udah kayak gimana gitu. Udah terlalu lama gitu. Tidak langsung ditangani gitu. Nah, ini mungkin dugaanku adalah ini mungkin yang menyebabkan akhirnya Agus nangis-nangis tadi gitu. Bahkan sempat keluar kata-kata habislah sudah gitu. Coba kita ulang lagi yang tadi meluncur. Ninyo, kalau di TikTok sih netizen pada ngedenger omongan habislah sudah nih after pemeriksaan yang tadi. Ceki. Play. Percaya mujizat enggak? Habis sudah. Habis. Enggak ada yang habis, Gus. Sabar Gus, tenang aja Gus. Kita ke Singapura, kita cek lagi. Bapak makasih banyak. Kan kalau kayak gini happy-nya jadi sebentar doang. Tadi soalnya sebelum masuk itu kan udah happy, udah enak lihatnya ketawa-ketawa gitu. Ya mungkin sedikit banyak ngedrop karena bahasanya ya, bisa dibilang ini enggak sih vonis dari dokter gitu. Tadi yang banyak kayak yang aku tangkap sih sekilas karena videonya nggak terlalu detail, jadi ya cuma segitu doang yang bisa ditangkap ya. Jadi banyak keterbatasan yang bisa dilakukan gitu. Wah ini nggak bisa karena sudah gitu penjelasannya gitu. Tapi biar lebih abdol, kita dengerin penjelasan Bang Farhat yang meluncur. Ini ya sedikit penjelasan Bang Farhat dari Intent Investigation yang mau silahkan meluncur. Kayaknya memang cuma nge-highlight aja karena 16 menit ya, lumayan nih panjang juga. Yang judulnya Farhat Abbas tantang Novi agar jangan bimbang dan segera laporkan Agus ke polisi. Kita lihat ceki. Play. Operasi semua tergantung kesiapan Agus. Jadi sudah bertemu dengan dokter dan
hasil dari pemeriksaan terakhir tidak berbeda jauh, hampir sama. Yang dibutuhkan itu adalah keikhlasan, ketabahan, ketegaran hati Agus untuk menerima segala yang terjadi hari ini. Agus tetap semangat, tetap berjuang. Tinggal besok pemeriksaan lab, kemudian kalau misalnya dokter internis karena ada bagian paru, ya akan operasi, Agus harus operasi. Agus harus operasi ya. Jadi cuci semua, sehingga cairan kimia yang ada di dalam matanya itu bisa dibersihkan, yang menggerogoti matanya itu. Saya sudah konsultasi langsung, bahkan kami rekam bentuk mata dan apapun estimasi atau prediksi ke depan tentang matanya Agus. Jadi besok dilanjutkan dengan pemeriksaan lab sama penyakit dalam. Dan nanti kita pakai operasi rekonstruksi kelopak. Oke, tadi poinnya apa aja Bang tadi selama pemeriksaan? Lihat, ini kan bukan hanya kornea mata, tapi dudukan matanya itu, otot matanya itu yang hancur. Oh, yang sebelah ini. Jadi kalau untuk menggunakan mata palsu juga agak berat. Sedangkan mata kirinya Agus ini udah tertutup rapat gitu. Tapi masih diberi anugerah, kemudahan Agus masih bisa mengeluarkan air mata. Pertanyaan saya, kalau matanya Agus dijahit semua itu pun masih ada kekurangan bahwa di sini udah keras, udah bagaimana mengambil daging dari mananya gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan rekonstruksi kembali letak mata, posisi matanya itu dirubah. Kalau mungkin bisa dipasang mata palsu bisa juga agar nggak kelihatan buta banget gitu. Tapi yang jelas Agus masih bisa lihat cahaya lah gitu. Kalau teman-teman merasa nggak percaya Agus ini bohong buta, ya gimana ya? Hasil dari pura-pura buta. Pura-pura buta itu nggak mungkin tuh. Gimana orang mau ngaku nggak buta ini kalau begini? Oke, ketika tindakan itu dua-duanya bisa langsung dioperasi atau salah satu aja dulu Bang? Hah? Untuk tindakan operasi nanti apakah dua-duanya bisa langsung dioperasi? Satu mata aja. Oh, satu mata aja. Satu mata udah nggak bisa diapa-apain. Oke. Yang kiri kanan? Yang kiri nggak bisa diapa-apain. Jadi berhentilah menghujat dan menghina Agus. Jangan memperolok-olokkan Agus. Karena kita aja manusia normal aja mata kita tutupnya panas gitu. Gimana Agus tertutup selamanya? Yang akan ditutup, kita buka aja mata kita panas juga rasanya. Makanya refleks mata itu ada gitu. Kalau panas, kena angin, goyang gitu. Ini Agus nggak bisa. Jadi saya minta stop. Dan saya minta tolong Denny Sumargono, Sudarno, Nobi, maupun yayasan. Mulai sekarang kalian kampanyekan Agus agar tidak dihujat, agar tidak dipermalukan. Agus dalam musibah, jadi kampanyekan Agus. Saya belum melihat kalian punya empati dan meminta orang supaya menghentikan Agus. Kalian hanya merasa bisa mendapatkan uang sebegitu banyak hanya gara-gara kalian. Padahal kalau Farhad Abbas membela kaum lemah menilai orang menyumbang itu gara-gara ada yang buta. Karena kasihan melihat Agus, sudahlah. Ini derita yang dia rasakan sangat panjang, seumur hidupnya akan dia rasakan begini. Ya. Hari-hari saya tertawa, bikin dia ketawa Gus, hanya untuk menghibur Agus saja. Gitu. Kadang-kadang ledekan-ledekan saya itu Agus tertawa terus. Hari ini Agus tertawa dari ketemu saya sampai ketemu dokter, baru Agus menangis tadi. Iya, Agus menangis. Videonya. Ya, yang tadi yang udah habis semua sudah. katanya habis semua ya.
ini sepertinya memang butuh bantuan teman-teman Santuy People yang mungkin memang bergerak di bidang medis ya. Karena di TikTok itu aku baca komen-komennya banyak banget netizen tuh yang kayak menyimpulkan ya ini karena terlalu lama tidak langsung ditindak gitu. Yang akhir tadi kan ada penjelasan juga dari Bang Farhat tuh yang katanya yang sebelah sini sudah mulai mengeras gitu. Jadi yang ditangkap tuh lokasi, titik-titik lokasi yang terkena cairan itu sudah mengeras. Jadi kalaupun mau tambal sulam menggunakan area situnya sudah sulit karena sudah mengeras. Yang kiri sudah rapet. Iya. Yang kanan tadi sudah memang nggak terlalu ngerti karena bukan bidangnya. Teman-teman Santuy People yang medis monggo bantu dijelaskan gitu apa memang benar gitu. Karena hitungannya 2 sampai 3 minggu kali ya. Iya. Setelah kejadian sempat dilakukan tindakan tetapi agak terdistraksi oleh adanya konflik gitu yang mengharuskan waktu-waktu yang ada digunakan buat proses pemeriksaan laporan gitu karena melakukan pelaporan begitu. Iya. Iya sih, sayangnya di situ sih yang disayangkan gitu ya Mang ya. Aku nggak expect aja tadi sekilas tuh kan biasanya ekspektasiku kayak oh ya optimis gitu ya ini masih bisa nih kita pakai ini kita akalin, tapi tadi sekilas sih aku ngedengar kayak wah yang ini udah sulit karena harus pakai yang sini kayak udah susah aja gitu penjelasan dari dokternya gitu. Tapi kan balik lagi memang karena awam nggak ngerti Santuy People yang berkecimpung di dunia permedisan terutama permataan, siapa tahu ada dokter-dokter dari Cicendo kan ternyata subrek juga gitu rumah sakit Cicendo bisa bantu menjelaskan. Sekarang kita ke nextnya. Cus. Nio, last kita kasih dari tanggapan Wawa terkait viralnya Agus bisa melihat dan berjalan saat berada di rumah ya. Aku nggak ngerti bininya kemana tapi bisa terlihat Wawa yang sibuk ngedorong-dorong. Ceki-ceki. Play. Wah, gimana Mak hari ini nemenin Agus sendiri kan sudah mendengar juga penerangan dari dokter sendiri, gimana responnya tadi? Ya kita sedih ya. Tapi memang itu dari awal sih memang udah divonis itu kurang 95% udah bisa melihat dari awal. Berarti sama ya? Tapi kenapa pada bilang Agus tuh pura-pura buta, saya sedih itu aja. Berarti informasi dari dokter pun sama dengan yang di dokter Kedoya, dokter sini sama Cipto sendiri. Oke, Agus gimana Agus untuk kesiapannya kan mau diperiksa lagi, mungkin seperti apa untuk jelang nanti operasi? Ya nanti seperti apa prosesnya aja deh. Kita lihat ke depannya seperti apa prosesnya. Untuk sekarang masih ya biarin aja lah, lihat prosesnya aja lah. Wah, kemarin kan sudah viral ada Wawa juga kan dengan Agus yang bisa berdiri tanpa dibantu. Gimana tuh dianggap gitu, dianggap wah dengan Denny Sumargo nih loh gitu. Ya kembalikan aja yang pada menilai gimana baiknya. Semua itu kan Tuhan yang ngatur. Kalau memang nggak percaya, buktikan sendiri aja. Buktikan kalau memang ada praduga. Kalau si Agus bisa berjalan atau Agus nggak buta, silakan datang ke rumah saya, lihat sendiri kenyataannya kalau Agus memang udah nggak buta, emang udah buta dan nggak bisa lihat lagi. Maaf, nanti pemberitaannya beda lagi nih. Kalau untuk jalan ya memang aku dari dulu. Kalau berjalan memang dia udah sedikit menguasai arena rumah ya, kayak semacam kamar mandi dia udah agak bisa. Terus kayak ruang tamu dia udah agak bisa. Memang kita ngelatih lebih nggak banyak di papa supaya dia bisa mandiri gitu. Jadi terkadang kita juga memang udah kita nggak apa-apa, tapi kita ngawasi dari luar. Tadi di dalam pemeriksaan dikasih obat tambahan atau vitamin jelang operasi belum ya? Karena memang masih tetes yang kita masih dikasih obat tetes. Gunanya untuk apa Wak? Biar matanya jangan panas aja. Kadang-kadang si Agus suka lihat panas. Berapa sih Wak kalau boleh tahu uang yang dikeluarkan untuk berobat hari ini Wak? Berapa tadi ya? Ya kurang lebih tadi berapa? Hampir 400. Pakai uang pribadi, maksudnya uang cash tanpa BPJS gitu ya? Enggak, kita udah nggak pakai BPJS karena udah nggak di cover. Jadi udah nggak di cover sih. Kemarin udah kan ada penjelasannya dari Cipto. Jadwal lagi kapan? Kemungkinan besok di Kedoya. Oh Kedoya, di Kedoya. Karena kan kalau di sini lumayan jauh, tapi si Agusnya keburu lelah. Jadi kita ambil yang di Kedoya untuk lab sama
darah kayak Jam berapa besok diagendakan? oh belum tahu, soalnya kan belum daftar, nanti kita daftar online dulu. Agus kan ini yang membuat kamu seperti ini kan sebenarnya maaf kalau membuka luka lama lagi Aji. Ada nggak sih yang pengen kamu sampaikan dari hati kamu buat Aji ini yang udah buat kamu sampai seperti ini? Kalau kamu sudah mulai memaafkan Aji atau menyerahkan semuanya ke hukum? Saya serahkan semuanya ke hukum. Gak bisa, belum kuat untuk ngebahas soal Aji lagi karena baru terpukul akibat apa ya? Mungkin bisa dibilang vonis dari dokter tadi ya setelah pemeriksaan ya. Karena nggak terlalu banyak juga yang diekspos ke publik apa aja sih hasil pemeriksaannya gitu. Tapi yang jelas kalau menebak-menebak mood dari Agus sebelum dan sesudah lakukan pemeriksaan itu beda banget gitu ya. Yang setelah melakukan pemeriksaan terpuruk banget kelihatannya ini kan tidak banyak berkomentar dan hanya tertunduk lemas gitu ya. Ya mungkin banyak netizen yang menyimpulkan bahwa sepertinya vonisnya ya memang sudah tidak bisa akibat A, B, C, D itu mungkin harus dijelaskan lagi nanti tuh ya. Iya. Ya sambil menunggu kelanjutannya ya sama menunggu teman-teman jurnalis media bisa mengupdate dari Mahkamah Agung ya terkait PK kasus Vina ini. Gak sabar aku nunggu info updateannya. Ya sambil menunggu kelanjutan dari kasus ini juga kasus Vina, saatnya kita menuju ke set thanks. Meluncur. Cheers. Yo. Yes. Seperti yang kita kali ada dua. Yang pertama kita buka dari Saninata. Semua carut marut ini gara-gara wow. Setuju, laporin aja rombongan sirkus. Ya semuanya ya jangan ada yang ketinggalan. Oke, disambut sama Tenan Tresno, ada dari Panzerai GX, ada dari Anggaek. Anggaek. Ada dari Ratna. Terus lastnya kita tutup sama Ine di Promenade. Loh. Gus. Dikasih duit sama yang ono aja dipesenin ini buat berobat ya Gus, apalagi yang miliaran Gus. Menurut lu buat apaan emangnya? BTW Gus, kacamata lu cocok me omba coba habis. Terima kasih kepada para sobat santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut dengan seperti biasanya ya. Mamang, abu yang bobo terus, pokoknya baru bangun, 2 tepi mangkok. Cabut dulu dan ciao.